Kebutuhan akan produk sehari-hari naik seiring perkembangan zaman. Kebutuhan barang-barang pokok seperti makanan, minuman, dan juga deterjen menjadi salah satu kebutuhan yang mendominasi keinginan pasar di dunia. Sehingga meningkatnya keinginan konsumen, naiknya sampah hasil akhir dan produksi, dan juga sampah rumah tangga menjadi momok yang menunggu kita di masa depan. Menurut Podcast.co, Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua setelah Tiongkok. Beras sampah plastiknya itu sebesar 38% di dunia. Berdasarkan data tersebutlah, jelas penanganan sampah di Indonesia masih menjadi PR besar bagi kita. Sampah rumah tangga seperti pembungkus produk masih menjadi penyumbang sampah plastik di Indonesia. Maka, dari gagasan itulah terciptanya Refill Mart. Apa sih Refill Mart? Refill Mart itu ialah sebuah gerai yang menyediakan produk-produk rumah tangga berbasis refill. Apa sih yang ditawarkan Refill Mart dan bagaimana cara kerjanya? Kali ini kita akan membahas tuntas apa itu Refill Mart. Kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana, karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika kau pikir kau bilang Refill Mart lahir karena adanya krisis limbah plastik di Indonesia. Gerai ini menjadikan produk-produk kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, bumbu dapur, minuman, deterjen, shampoo, sabun, dan kebutuhan lainnya. Refill Mart memiliki tujuan untuk menjadi pelopor meminimalisir penggunaan sampah plastik sebagai pembungkus makanan. Dan adanya sistem refill menjadikan pelanggan hanya perlu membeli wadah sekali saja dan membeli produk dari satu jenisnya saja. Dan nanti akan dapat merefill lagi produk tersebut. Konsep refill ini, kalau kalian tahu, itu seperti galon isi ulang. Dengan ada sistem isi ulang, diharapkannya dapat memangkas biaya pengemasan dan juga biaya produk menjadi lebih murah yang akan dibebankan pada konsumen. Namun dengan ada sistem baru dalam pembelajaran ini, pasti akan ada baiknya pro dan kontra. Contohnya saja seperti bagaimana kualitas produk yang akan dijual. Refill Mart boleh sama dengan brand-brand terkenal seperti ABC, Wingswood, Orang Tua, dan juga Unilever untuk menjadi pemasok bahan baku utama mereka dan siap memberi sertifikasi kualitas produk mereka. Pengiriman ekspedisi juga berbeda dengan beberapa gerai pada umumnya. Jika umumnya urutan untuk alur dari produk sampai ke tangan konsumen itu ialah dari produsen, kemudian distributor, gerai, dan juga dealer, dan baru ke tangan konsumen. Namun Refill Mart memiliki cara tersendiri, yaitu urutannya akan berubah menjadi dari produsen langsung ke distributor, kemudian akan langsung di stok ke gudang, kemudian akan langsung dialihkan ke gerai-gerai mereka, langsung ke gerai-gerai mereka. Hal ini juga bukan karena serta-merta mereka ingin tampil berbeda, namun metode ini diharapkannya juga dapat menjaga kualitas dari produk yang akan mereka jual dan juga untuk memangkas harga. Yang kita tahu, jika ada satu produk yang akan dilempar dari tangan ke tangan itu pasti akan memperberatkan harga pada para calon konsumen. Dengan adanya sistem refill ini diharapkan ya pasar-pasar yang luas di seluruh Indonesia. Contohnya itu seperti apa saja? Seperti pada di kota-kota besar di metropolitan seperti di Bekasi, Cikarang, Karawang, Jakarta yang penggunaan plastiknya itu amat sangat tinggi. Diharapkannya juga untuk para calon konsumen itu seperti para anak-anak, remaja, orang tua, pokoknya untuk semua orang yang siap untuk membelanja di kebutuhan sehari-hari. Karena yang dijajakan di Refill Mart tidak hanya seperti kebutuhan pokok, namun juga ada seperti jajanan, minuman-minuman. Ya kita tahu seperti orang-orang pasti juga karena mana-mana suka beli minuman. Dengan adanya Refill Mart kita hanya perlu membawa minuman seperti tumbler, langsung saja kita ke Refill Mart gerai, melakukan pembayaran, dan juga langsung isi saja dan kita bisa bawa lagi. Dengan adanya sistem baru ini pasti memiliki modal yang tinggi. Biaya tetapnya itu seperti biaya sarana prasarana, gedung, mesin karena ini menggunakan sistem refill, tentu saja harus menggunakan mesin. Kemudian juga ada ahli IT karena jelas untuk membuat
AI untuk membuat sebuah algoritma tersendiri itu pasti membutuhkan tenaga IT yang mencukupi. Terus juga pasti ada pembukaan cabang, karena cabang ini luas seperti yang kita bilang sebelumnya, bahwa pangsa pasar dari Revimart ini itu harus sampai semua kota-kota metropolitan yang kebutuhan akan produk-produk rumah tangga itu tinggi, seperti Bekasi, Jakarta, Cikarang, Karawang, dan sebagainya. Maka itu diperlukan untuk biaya untuk membuka gerai-gerai di setiap kota tersebut. Dan juga itu seperti biaya perizinan yang seperti disinggung di sebelumnya, bahwa perizinan gerai ini atau masuk gerai baru dan sistem konsep baru pasti memerlukan biaya perizinan dan juga biaya sertifikasi atau kelayakan produk. Tidak hanya segitu saja, biaya-biaya lainnya seperti biaya variabel, seperti biaya produk yang kita tahu sendiri, juga produk yang langsung kita ambil dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah terjamin mutunya. Nah, dan juga ada biaya perawatan gedung, mesin, dan aplikasi yang menjadi tanggung jawab di setiap gerai-gerainya. Gerai dengan sistem refill itu sangat berbeda dengan gerai-gerai pada umumnya. Nah, maka dari itu ada sebuah tantangan bagi Revimart untuk bagaimana cara produk mereka itu dapat diterima di masyarakat. Seperti jelas pasti mereka akan menggunakan para influencer untuk mencoba dan untuk mempromosikan bagaimana Revimart itu sendiri. Seperti bisa di platform TikTok, Instagram, Facebook, dan juga Twitter dan sebagainya. Gerai dengan konsep ramah lingkungan ini salah satu menjadi ide yang bagus dan dapat di setiap negara. Yang jelas visi misi dari Revimart itu sendiri adalah untuk mengurangi sampah di Indonesia. Namun tidak serta-merta bahwa produknya itu bagus, visi misinya bagus. Tentu saya pasti juga ada pro kontranya, dan juga pasti ada kemungkinan juga pasti ada hal negatifnya. Nah, untuk itulah kita bagi para konsumen untuk bijak menyikapi bagaimana Revimart itu sendiri di kedepannya. Dan semoga Allah tetap merahmati Indonesia yang kita cintai.